Amin. Baik, terima kasih banyak untuk yang sudah memimpin doa pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan terlebih dahulu melakukan presensi atau absen. Baik, apakah hadir semua? Ya, terima kasih banyak kalian sudah hadir semua hari ini. Suasana baru hari ini toh? Ya, jadi ruangan kelasnya Ibu ganti formasinya menjadi seperti ini untuk diskusi kelompok. Ya, jadi kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Yang pertama diminta kalian siapkan dulu, kalian punya alat tulis, buku, ya, semua yang berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Bukunya, buku catatan, buku tugas, pulpen atau pena semua disiapkan di atas meja. Bisa? Bisa. Oke, baik. Oke, sekarang semua berdiri. Ya, seperti biasa ya. Semua berdiri. Semua berdiri. Ya. Jadi kita kembali melakukan ice breaking. Agnes pimpin kembali ya. Pimpin ice breaking untuk teman-teman di dalam kelas ini. Kemarin tepuk semangat. Ulang lagi ya. Baik. Silakan Agnes. Tepuk semangat. Ulang sekali lagi Agnes. Tepuk semangat. Baik, tepuk tangan untuk semua. Kelas 8A, mana semangatnya? Ulang, kelas 8A, mana semangatnya? Oke, baik, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk. Sekarang tolong semua perhatikan di depan. Perhatikan di depan, jadi Ibu ada tampilkan PowerPoint di depan sini. Oke, Ibu mau bertanya dulu ya. Ibu mau bertanya, dari kalian kecil sampai dengan hari ini kalian sudah ada di kelas 8A, adakah yang pernah merasakan luka di badannya? Ada? Ada? Baik. Lukanya di bagian mana? Tangan, kaki, atau lutut? Apa lagi? Di mana lagi? Siku, Bu. Oke. Jadi ada di lutut, terus ada di siku, ada di mana lagi? Di badan. Kena pisau atau parang? Pisau.
sistem peredaran darah. Ya, jadi kalian kalau diperhatikan di sini, ya, untuk pertemuan pertama pada hari ini kita belajar khusus untuk sistem peredaran darah. Yang kita belajar adalah tentang komponen penyusun darah. Jadi di dalam darah itu ada apa-apa saja yang menyusun di dalamnya, ya? Bisa dimengerti kelas 8A? Bisa. Oke. Ya, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada hari ini. Jadi ada beberapa, di antaranya adalah yang pertama. Yang pertama adalah kalian dapat menyebutkan pengertian darah dengan benar. Terus yang kedua, menyebutkan fungsi darah. Terus yang ketiga, mengidentifikasi komponen-komponen penyusun plasma darah. Terus yang berikut, kalian dapat menjelaskan fungsi komponen penyusun plasma darah. Yang berikut lagi, menjelaskan struktur dan fungsi sel-sel darah. Terus yang berikut lagi, menganalisis sel-sel darah putih berdasarkan karakteristiknya, menganalisis alur mekanisme pembekuan darah, dan yang terakhir kalian bisa menyajikan data komponen yang terkandung di dalam darah dengan baik. Sebentar nanti kalian presentasi. Oke. Jadi itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang mau dicapai pada hari ini. Bisa kelas 8A? Bisa. Dengan Ibu berharap setelah pembelajaran hari ini ada manfaat yang kalian peroleh. Jadi ketika keluar dari dalam ruangan kelas ini, sampai dengan ketika kalian dewasa nanti, kalian bisa mengingat apa yang kalian dapat hari ini bermanfaat. Pembelajaran pada hari ini, yaitu kalian bisa tahu tadi seperti yang pertama dikatakan, oh kenapa darah ini bisa apa? Tertutup kembali, berhenti menetes ketika terjadi luka. Kalian bisa tahu, oh ya, di dalam darah itu ada komponen penyusun darah. Terus ada fungsi darah itu apa di dalam tubuh kita. Baik, yang berikut, untuk rencana kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa. Ingat, ya, seperti biasa pertemuan kali lalu, yaitu yang pertama kalian akan mengidentifikasi masalah. Terus kalian akan mengidentifikasi masalahnya ini lewat tayangan video, PPT, lewat bahan ajar sebentar dibagikan, ya. Terus kalian bisa berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD. Dan yang berikut adalah melakukan presentasi dan ada tes akhir. Yang berikut adalah, ya, ini adalah teknik penilaian. Jadi teknik penilaiannya juga sama seperti kali lalu. Ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, juga ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan nanti sebentar Ibu yang tes dalam bentuk soal pikir saja. Terus yang berikut, sikap dan keterampilannya Ibu dibantu oleh Ibu punya kawan 2 orang yang ada di belakang Ibu, ya. Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Ibu akan menayangkan sebuah video. Ya, tolong dicermati, dilihat, diperhatikan dengan baik video yang Ibu tayangkan ini. Sebentar nanti Ibu akan meminta kalian untuk dapat membuat atau merancang pertanyaan. Ibu minta kalian untuk membuat pertanyaan itu, dan Ibu minta kalian mengajukan pertanyaan itu akan Ibu tulis di depan kelas, di papan, ya. Bisa kelas 8A? Bisa. Ya. Akan sulit untuk diantarkan dengan baik ke seluruh tubuh. Namun, tahukah kalian komponen apa saja yang menyusun darah sampai bisa bertugas dengan optimal? Yuk kita kenali dulu berbagai komponen darah dalam tubuh serta masing-masing fungsinya. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Jadi secara keseluruhan komponen darah manusia ada 4 macam, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih. Nah, jadi ingat, jangan lupa tadi ini kalian sambil menyimak sambil mencatat, ya. Ya.
bisa mencatat, bisa menjadi bahan untuk kalian sebentar diskusi LKPD. Bisa besok mana? Bisa. Silakan. Lanjutkan. Semua komponen ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang digunakan untuk mendukung kerja darah di dalam tubuh kita. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Plasma darah ini mengisi sekitar 55-60% dari volume total darah yang ada di dalam tubuh kita. Secara rincinya, plasma darah ini tersusun dari air yang kurang lebih sekitar 92% dan 8% sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino, vitamin, lemak, serta garam mineral. Tugas utama dari plasma darah yaitu mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembeku, serta bahan kimia seperti hormon dan protein. Protein pembeku yang dibawa oleh plasma nantinya akan bekerja bersama trombosit untuk mempercepat proses pembekuan darah. Tadi, jadi komponen darah tadi ada dua. Yang pertama, Jika plasma darah menyumbang sekitar 55-60% dari total volume darah, maka sel darah mengisi sisanya, yaitu kurang lebih sekitar 40-45% yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Ada berapa sel darah? 3. Ya, ini kita mulai dengan yang pertama, sel darah Sel darah merah terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup melimpah di dalam darah, berbentuk bulat yang dilengkapi dengan cekungan bikota di bagian tengahnya. Salah satu keunikan sel darah merah yaitu dilengkapi dengan protein khusus yang disebut dengan hemoglobin. Sel darah merah tidak memiliki nukleus atau inti, sehingga mampu berubah bentuk dengan mudah. Inilah yang membantu sel darah merah menyesuaikan diri saat melewati berbagai pembuluh darah di dalam tubuh. Sel darah putih ini memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit loh. Meski begitu, sel darah putih mengemban tugas yang tidak main, yaitu berfungsi untuk melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang dapat memicu perkembangan penyakit. Pasalnya, sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing tersebut. Sel darah putih diproduksi oleh sum-sum tulang dengan berbagai jenis yang berbeda, meliputi neutrofil, limfosit, monokosit, eosinofil, dan basofil. Semuanya memiliki tugas yang sama untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Masa hidup sel darah putih pun cukup lama, bisa dalam hitungan hari, bulan, hingga tahun, tergantung jenisnya. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan sel darah merah, trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan sebuah fragmen sel berukuran kecil. Trombosit memiliki peran penting di dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh kita mengalami luka. Trombosit akan membentuk jembatan bersama benang ibu guna menghentikan pendarahan sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Jumlah trombosit normal di dalam darah yaitu antara 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah. Kita simak yuk di mana cara trombosit ini bekerja dalam menyumbat luka sehingga terjadinya proses pembekuan darah.
yang berperan dalam proses pembekuan darah, Bu? Oke, sel darah manakah yang berperan dalam proses pembekuan darah? Tepuk tangan untuk Cynthia. Sel darah manakah yang berperan dalam pembekuan darah ya? Ya, pembekuan darah. Ada lagi, siapa lagi? Coba angkat tangan. Ya, ini belakang. Ibu, bagaimanakah pembekuan darah dalam tubuh manusia? Bagaimanakah proses pembekuan darah ya? Ya, maksudnya seperti itu. Oke, tepuk tangan. Proses pembekuan darah dalam tubuh manusia. Ya, proses pembekuan darah dalam tubuh manusia. Oke. Ada lagi mana? Masih banyak tadi ibu yang angkat tangan. Baik, ini kelompok yang sini satu. Ya. Bu, apa itu pembuluh darah? Apa itu pembuluh darah? Tepuk tangan. Apa itu pembuluh darah? Oke, bisa. Yang berikut. Mana lagi? Masih berapa orang ya? Yang laki-laki, cowok satu-satunya yang angkat tangan. Sebutkan macam-macam sel darah manusia, Bu. Sebutkan macam-macam sel darah manusia. Oke, tepuk tangan. Ya, sebutkan macam-macam sel darah manusia. Berarti pengelompokan ini ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Siapa lagi mana? Masih 4. Oke, kelompok 2 sini. Ibu, apa peran jantung dalam sistem peredaran darah manusia? Oke, tepuk tangan. Apa peranan apa fungsi seperti itu ya? Peranan jantung dalam apa? Dalam sistem peredaran darah Oh ya, sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia. Ya, tadi di awal ada. Ada lagi mana? Masih 3 orang belakang. Silakan. Apa yang dimaksud dengan darah, Bu? Ini pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan darah? Tepuk tangan. Apa yang dimaksud dengan darah? Oke. Yang berikut lagi. Masih 2 orang. Apa fungsi darah dalam tubuh manusia, Bu? Apa fungsi darah dalam tubuh manusia? Oke, tepuk tangan. Ya, apa fungsi darah? Dalam tubuh manusia. Masih ada ngomong? Ada, Bu. Masih ada? Masih 1. Apa? Apa fungsi sel darah putih, Bu? Apa fungsi sel darah putih? Oke, tepuk tangan. Oke, apa fungsi sel darah putih? Baik. Sudah? Masih ada? Oke, tepuk tangan untuk semua tuh. Jadi ini daftar pertanyaan yang sudah kalian buat. Nanti sebentar kita lihat bersama setelah kalian diskusi dan presentasi. Ketika yang memberikan penguatan kita akan lihat ini bersama ya. Oke, jadi pertanyaan ini kalau yang tidak berhubungan dengan materi hari ini akan ibu cancel atau ibu eliminasi ya. Bisa? Yang berhubungan dengan hari ini yang kita bahas. Memang semuanya ini berhubungan dengan materi kita tentang sistem pencernaan lagi sistem peredaran darah manusia. Tapi ada sub materi di dalam yang dibagi-bagi, misalnya seperti jantung dan pembuluh darah. Itu nanti kita bahas di hari Senin nanti di pertemuan kedua.
kelompok 4, kelompok 5. Oke, bisa? Bisa. Bisa, oke, baik. Jadi Ibu sudah siapkan. Ya. Baik, Ibu sudah siapkan. Ini ada LKPD dan ada apa namanya bahan ajar. Seperti biasa kok. Nanti Ibu bagikan ini LKPD dan bahan ajar di kalian. Silahkan berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD dengan terlebih dahulu membaca bahan ajar. Baik, Ibu bagikan dulu ya. Bahan ajarnya berwarna-warni. LKPD-nya juga berwarna-warni. Supaya lebih menarik kok. Kalau kamu di kampus di sana sih kamu bosan ya tidak. Oke baik semua, tolong perhatikan dulu arahan dari Ibu. Kelas mana tolong perhatikan ya. Jadi sekarang saatnya kalian untuk membaca terlebih dahulu bahan ajar. Ya, membaca terlebih dahulu bahan ajar, baru kemudian kalian menyelesaikan LKPD. Jadi Ibu kasih kalian beberapa menit, baca-baca dulu bahan ajar, nanti Ibu jelaskan cara untuk mengerjakan LKPD. Silakan dulu sekarang baca bahan ajar dan buku siswanya. Silakan. Oke baik, kelas 8A, tolong perhatikan dulu. Tolong perhatikan, jadi untuk bahan ajarnya cukup sampai di situ, nanti sebentar dilanjutkan ketika mengerjakan LKPD. Jadi Ibu mau menjelaskan dulu untuk proses pengerjaan LKPD-nya. Ya, jadi ingat jangan lupa di bagian depan sini ada apa? Ada apa? Identitas yang harus kalian isi, lengkapi dengan identitas kalian. Jadi dalam kelompok itu siapa ketuanya dan seterusnya. Nama anggota kelompoknya siapa, silahkan ditulis di situ. Bisa? Ya. Terus yang berikut, sebelum mengerjakan LKPD, tolong kalian perhatikan dulu dia punya langkah apa? Kegiatan. Jadi baca dulu langkah kegiatan di dalam sini. Terus bagaimana instruksi untuk mengerjakan LKPD, semuanya ada di sini. Jadi setiap akan memulai aktivitas ada instruksi yang sudah Ibu tulis di sini ya. Bisa bahasa apa nak? Bisa. Oke, baik. Silakan mulai sekarang kalian diskusi untuk mengerjakan LKPD. Ibu kasih waktunya 25 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Didiskusikan dalam kelompok. Ingat diskusi ya, jangan sendiri-sendiri. Ya, dibagi-bagi tugasnya. Tugasnya dibagi-bagi supaya cepat diselesaikan. Siapa yang dapat jawabannya di bagian mana, silakan didiskusikan.
tinggal kasih tahu ibu akan ini ya. Bisa nggak sopan nak? Bisa. Tanyakan saja di ibu, nanti dijelaskan. Ibu duduk sedikit bisa toh? Bisa. Terutama infeksi cacing. Berperan dalam mengangkut
Baik, kelas 8A. Kalau perhatikan sudah semua? Oke, baik. Terima kasih. Jadi sudah semua dari berikutnya dulu satu-satu ya. Kelompok 1. Sudah. Kelompok 2. Sudah, Bu. Kelompok 3. Sudah, Bu. Kelompok 4. Sudah, Bu. Kelompok 5. Sudah, Bu. Baik, tepuk tangan untuk semua dulu. Nah, baik. Kita akan lanjutkan dengan diskusi lagi, maksud ibu kita akan lanjutkan dengan apa presentasi kelompok. Jadi masing-masing kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi ibu akan panggil secara acak, bisa? Ibu akan panggil secara acak untuk di depan. Silahkan tentukan satu orang sebagai moderator, satu orang sebagai pemateri. Bisa? Ya, jadi teman-teman yang lain tolong disimak baik-baik kawan yang presentasi di depan. Ya, jika ada yang kurang jelas tolong ditanyakan. Atau ada yang mungkin kurang, kalian silahkan untuk menambahkan. Bisa kelas 8A? Bisa, Baik. Tapi sebelumnya ibu mau cek dulu LKPD-nya itu betulan sudah selesai. Sudah, Pak? Sudah, Bu. Ya, LKPD-nya betulan sudah selesai. Ya, tolong dicek kembali sampai di bagian belakang. Dicek kembali sampai di bagian belakang. Jangan sampai ada yang masih kosong. Ya, kalaupun kosong waktu kita sudah pas, ya. Oke, sudah? Kelas 8A? Sudah, Oke, baik, terima kasih. Jadi kita akan memulai presentasi untuk pertama. Siapa kelompok yang mau? Kemarin dari depan ke belakang, sekarang dari belakang ke depan. Dari belakang ke depan, dari kelompok terakhir baru ke depan, ya? Bisa? Oke, kelompok 5 duluan. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Cepat kelompok 5. Gerakannya dipercepat. Masih muda-muda, masih semangat-semangat. Jangan seperti nenek-nenek, kakek-kakek. Oke. Baik, siapa yang kembali berperan sebagai moderator? Siapa yang pemateri? Pemateri? Oke, baik. Moderator dan pemateri suara harus apa? Jelas, ya. Suaranya harus jelas karena teman-teman yang lain supaya bisa dengar, bisa simak dengan baik. Baik, kelompok 5 silakan. Selamat pagi teman-teman serta Bapak Ibu guru. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, ini hasil diskusi kelompok kami. Darah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sel darah dan plasma darah. Sel darah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan sel darah. Sel darah putih dibagi menjadi 2 bagian, yaitu granulosit dan aglanulosit. Granulosit dibagi menjadi 3 bagian, yaitu eosinofil, basofil, neutrofil. Aglanulosit dibagi menjadi 2 bagian, yaitu monosit, limfosit. Limfosit dibagi menjadi 2, yaitu sel T dan sel B. Oke, lanjut satu lagi. Oke, untuk yang kedua itu kan gambar toh. Jadi kalau bisa nanti satu orang yang pemateri tunjukkan langsung di depan sini di PowerPoint, tunjukkan langsung di poster. Tolong kawan-kawan yang lain diperhatikan ya.
menyampaikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau menambahkan atau yang mau bertanya? Silakan. Pas. Pas. Iya, Mas. Oke. Baik, kalau tidak ada, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik. Ya, jadi itu presentasi yang cukup bagus dari kelompok Bima. Baik, untuk yang berikut Ibu minta kesediaan dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kelompok 3 silakan ke depan. Ingat suaranya harus jelas. Suaranya harus jelas. Silakan. Selamat pagi, selamat siang Bu, selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada materi yang persilakan. Baik, materi diskusi kami adalah darah merupakan cairan tubuh yang terbentuk dari jaringan hidup mengalir ke seluruh bagian tubuh melalui kumpulan cairan pembuluh darah. Fungsi darah: A. Memasuk oksigen ke sel-sel dan jaringan, mengandung nutrisi dan hormon, mengatur seluruh tubuh, menyembuhkan luka, membantu tubuh berginjal dan hati, melawan penyakit. Yang kedua adalah plasma darah. Komposisi air. Air berfungsi sebagai pelarut untuk membawa senyawa lain ke dalam darah. Garam atau kalium, natrium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat berfungsi mengatur keseimbangan osmotik, menumbuhkan pH, mengatur permeabilitas disperberan. Protein plasma, albumin, Fibrinogen. Lanjut. aminoglobin atau antibodi, mengatur keseimbangan osmotik, pH, berperan dalam proses pembentukan darah, berfungsi dalam proses perkembangan tubuh. Baik, jika teman-teman ingin menambahkan atau menanggapi, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, ada yang ingin menambahkan, menanggapi, bertanya, silakan. Pas semua. Ya. Oke, silakan. Baik, jika tidak ada yang menambahkan, sekian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. Baik, oke, silakan kembali. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Kita akan lanjutkan lagi. Jadi itu sudah 2 kelompok yang presentasi ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan presentasi yang berikut dari kelompok kelompok 2. Silakan maju ke depan. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 2 sudah di depan. Tolong diperhatikan baik-baik, jangan bercerita di belakang, didengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, untuk kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. Jenis sel darah putih. Yang pertama, neutrofil. Karakteristiknya disebut juga sel PMN, polymononuklear. Struktur granulanya memiliki granul atau bergranula. Fungsinya berfungsi sebagai fagosit, menyerang patogen. Yang kedua, eosinofil. Karakteristiknya mengandung granula berwarna merah. Struktur granulnya memiliki granul nuklear atau bergranula. Fungsinya berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Yang ketiga, basofil. Karakteristiknya
mengandung granula berwarna biru. Struktur granulnya memiliki granul atau bergranula. 4. Limfosit. Karakteristiknya ada dua, jenis sel T dan sel B. Struktur granulnya tidak memiliki granul atau tidak bergranula. Fungsinya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Yang kelima, monosit merupakan leukosit yang berukuran paling besar. Struktur granulnya tidak memiliki granul atau tidak bergranula. Berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, menambahkan waktu dan kesempatan kami berikan. Oke, baik, ada yang ingin bertanya, ingin menambahkan, silakan. Kelas berapa? Ada tuh. Oke, dari mana angkat tangan yang ingin bertanya dan menambahkan? Oke, 2 orang, dari Sylvia sama dari Agnes. Kita mulai yang pertama dari Sylvia duluan. Tadi kelompok kalian tidak memaparkan fungsi dari basobil. Apa fungsi basobil tersebut? Oke, baik. Jadi itu pertanyaan pertama dari Sylvia, yaitu apa fungsi dari basofil? Tadi lupa dipaparkan ya. Oke. Yang kedua, Agnes silakan. Baik, dari kelompok kami saya akan menambahkan satu fungsi dari monosit, yaitu membantu sistem kekebalan tubuh. Oke, baik, tepuk tangan. Jadi cukup bagus dari Agnes tadi menambahkan satu fungsi dari sel darah putih, yaitu dari monosit. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Mas, oke. Moderator silakan. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Kelompok kami akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Basofil berfungsi pada reaksi alergi. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok. Jadi, basofil itu fungsinya adalah dalam apa? Reaksi alergi. Oke. Silakan. Jika tidak ada, demikian hasil diskusi kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali. Ya, cukup bagus dari kelompok 2. Kita lanjutkan untuk presentasi yang berikut dari kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1. Ya, Ibu tidak bisa lagi menampilkan PPT-nya di depan untuk presentasi nanti karena ini listrik sudah padam ya. Ya, tidak apa-apa. Selamat siang teman-teman, selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Sel darah merah eritrosit. Struktur atau bentuk umur ada atau tidak inti sel. Darah merah atau eritrosit adalah sel yang paling melimpah dalam darah, sebab sel tersebut terhitung sekitar 40-45% dari volumenya. Umumnya, rata-rata sel darah merah hanya bertahan selama 120 hari sejak terbentuk. Eritrosit tidaklah memiliki nukleus layaknya sel tubuh kebanyakan, sehingga dapat dengan mudah berubah bentuk. Fungsinya membawa hemoglobin yang telah terikat oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain, mengangkut hemoglobin yang telah terikat karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk melanjutkan siklus pernapasan manusia. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Struktur atau bentuk umur ada atau tidak inti sel. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti sel. Jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan sel darah merah, yaitu hanya terhitung sekitar 1% dari total darah keseluruhan pada tubuh. Sel darah putih memiliki umur 12-20 hari. Setelah itu, darah putih setelah itu mereka hancur di dalam sistem
limfatik. Sel darah putih yang belum matang dilepaskan dari sumsum tulang ke dalam darah tepi dan disebut sebagai pita atau tusukan. Fungsinya, leukosit berfungsi sebagai sel pertahanan tubuh yang membunuh dan memakan bibit penyakit atau bakteri yang masuk dalam jaringan. Leukosit juga berfungsi sebagai penyebut zat lemak dari biji usus melalui limfa ke pembuluh darah. Yang ketiga, keping darah atau trombosit. Struktur atau bentuk umur ada atau tidak inti sel. Trombosit atau platelet tidaklah seperti sel darah merah atau putih, sebab trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan fragmen sel yang lebih kecil. Fungsinya, komponen darah yang satu ini berperan dalam membantu proses pembekuan darah atau koagulasi. Proses tersebut terjadi dengan berkumpulnya trombosit di area cedera atau luka dengan menempel pada lapisan pembuluh darah yang terluka. Jika ada tambahan dari teman-teman, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, untuk kelompok 4 ya. Kelompok 1. Ada yang mau menambahkan, silakan. Pas. Baik. Jika tidak ada tambahan dari teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Baik, kelompok 1 Ibu, kelompok 4. Baik, silakan duduk. Kita lanjutkan presentasi yang terakhir, itu dari kelompok ya. Yang terakhir dari kelompok 4, silakan kelompok 4 maju depan. Cepat, Auda dan kawan-kawan cepat. Esi, cepat. Ke depan sedikit, ke depan supaya suaranya ini mau hujan. Ya, angin begini. Oke, kelompok 4 silakan dimulai. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan setelah memberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. Proses pembekuan darah terjadi dimulai dari trombosit pecah mengeluarkan trombokinase. Selanjutnya dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K, maka trombokinase akan mengubah trombin menjadi trombin. Trombin kemudian akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang akan menutup luka sehingga darah berhenti menetes. Baik, sejarah dan teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, kami persilakan. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Pas, semakin siang semakin pas. Oke, silakan moderator. Baik, jika tidak ada, terima kasih atas perhatian. Tepuk tangan. Ya, kembali. Ya, baik. Kelas 8A, Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Dari semakin hari diskusi dan presentasi kalian itu sudah semakin bagus dibanding dengan pertemuan awal. Betul tidak? Betul kan? Ya, jadi diskusi dan presentasinya sudah semakin bagus, baik dari moderator maupun dari pemateri. Juga untuk kawan-kawan yang menanggapi, bertanya dan juga menambahkan. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelas 8A. Oke, kelas 8A. Jadi setelah diskusi dan presentasi, kita akan lanjutkan dengan Ibu akan memberikan kalian tentang klarifikasi jawaban mengenai diskusi dan presentasi tadi. Jadi Ibu akan memberikan penguatan mengenai materi hari ini, yaitu tentang sistem peredaran darah, khususnya yaitu apa? Komponen penyusun darah, termasuk dengan daftar tekanan yang ada di depan. Jadi berhubung ini PowerPoint ini sudah tidak bisa lagi, jadi listrik mati, listriknya padam, jadi kita tidak bisa lagi menggunakan ini. Ya, jadi kita manual saja. Kalau begitu kupingnya dipasang baik-baik, dengarkan apa yang Ibu jelaskan. Bisa kelas 8A?
Ya, tentara yang menjaga kestabilan negara di dalam tubuh kita, yang menjaga supaya tubuh kita itu tetap stabil, sehat. Kalau ada zat asing yang masuk, misalnya ada virus ataupun bakteri yang masuk, itu dilawan oleh sel darah putih. Oke, sampai di sini bisa masuk mana? Bisa. Terus yang berikut, berarti ini sudah fungsi sel darah putih sudah, terus fungsi darah manusia sudah, terus ini sudah, apa yang dimaksud darah sudah, terus fungsi darah merah sudah, terus ini juga sel darah mana yang berperan, ini apa? Sel darah mana yang berperan dalam pembekuan darah? Sel darah putih. Sel darah mana yang berperan dalam pembekuan darah? Trombosit. Nah, tolong itu. Ini peran dari trombosit atau keping darah. Sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, trombosit atau keping darah. Oke. Terus yang berikut. Ini nanti kita untuk pembuluh darah dan jantung ini kita tidak bahas hari ini, kita bahasnya di pertemuan kali berikut. Bisa bahas mana? Di sana yaitu proses pembekuan darah dan macam-macam sel darah. Oke. Macam-macam sel darah manusia. Ada berapa sel darah manusia? 3. Apa? Sel darah merah, sel darah putih, oke, jadi ada 3 toh, sel darah merah, sel darah putih dan darah. Oke. Kalau begitu, tolong perhatikan tentang pengelompokan sel darah. Pengelompokan darah sudah sekali garis besar supaya kalian bisa tahu. Oke. Pengelompokan darah. Dan darah ini secara umum dia dikelompokkan menjadi 2 besar, ya, 2 bagian besar. Yang pertama namanya apa? Plasma. Plasma darah atau cairan darah. Cairan darah jangan berharap dia berwarna merah. Dia warnanya adalah kuning pucat. Oke, yang kedua adalah sel darah. Nah, yang memberi warna merah itu adalah sel darah merah atau eritrosit. Di dalam eritrosit itu tadi kamu nonton di video ada satu sel namanya hemoglobin. Nah, atau orang bisa bilang KB. Jadi hemoglobin ini yang mengikat oksigen menyebabkan darah itu berwarna merah. Oke. Dari sel darah ini kita pecah lagi. Jadi sel darah ini dia apa? Ada 3 macam. Oke, yang pertama namanya apa? Sel darah merah atau eritrosit. Nah, oke. Yang berikut yang kedua namanya sel darah putih. Ya, sel darah putih atau leukosit. Yang ketiga namanya keping darah atau apa? Trombosit. Ya. Trombosit. Kemudian, kalau sel darah merah ini sudah, dia tidak ada pembagian lagi. Yang ada pembagian ini sel darah putih. Sel darah putih ada 2. Yang pertama apa? Granulosit. Yang satu namanya granulosit. Ini berdasarkan ada tidaknya granula di dalam sel darah. Ya. Jadi kalau kalian lihat di gambarnya itu seperti bulatan-bulatan di dalam itu. Nah, itu titik-titik itu adalah yang punya granulanya. Jadi ada sel darah putih itu ada yang punya granula, ada yang tidak. Oke, kita mulai. Yang granulosit ini beda lagi menjadi 3. Yang pertama namanya apa? Eosinofil. Yang kedua namanya basofil. Yang ketiga namanya neutrofil atau neutrofil. Jadi ada 3. Ya. Jadi sel darah putih menjadi 3 lagi, eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan yang tidak memiliki granula atau agranulosit ini dibedakan menjadi 2, yaitu apa dan apa? Monosit dan apa? Limfosit. Ya, limfosit dan monosit. Bisa? Oke, yang mana lagi yang dibagi menjadi 2? Limfosit ini dibagi menjadi 2, apa dan apa? Sel T dan sel B. Kalau bisa menghafal ini berarti kalian
penyeimbang. Jadi kalau saya perhatikan itu bagannya dijelaskan, tolong dilihat kembali bagannya. Semua lihat bagannya masing-masing di LKPD. Bisa? Pertama itu ketika terjadi luka. Jadi ketika terjadi luka itu maka trombosit atau sel keping darah, ingat ya, ketika terjadi luka maka keping darah atau trombosit itu akan pecah. Bisa? Ketika dia pecah dia akan mengeluarkan yang namanya apa? Trombokinase. Bisa sampai di sini? Nah, jadi trombosit akan pecah dan mengeluarkan trombokinase. Tahap yang berikut adalah trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan juga vitamin K. Jadi dari trombokinase itu dia akan mengubah apa? Protrombin menjadi trombin dengan bantuan apa? Vitamin K dan ion kalsium. Nah, itu sudah tahap yang kedua. Tahap yang ketiga adalah trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, itu tahap terakhir. Jadi, benang-benang fibrin ini kemudian menutup luka sehingga darah berhenti meneteskan. Baik, sampai di sini bisa dimengerti bahasa mana? Desa. Oke, baik bahasa mana? Kita akan lanjutkan dengan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta beberapa orang untuk bisa memberikan kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini setelah tadi kita diskusi, terus presentasi dan juga ibu sudah memberikan gambaran tentang materi. Baik, siapa yang mau menyimpulkan silahkan. 1, 2, 3. Oke, duluan dari Sylvia silakan. Darah terdiri atas plasma darah, dan sel-sel darah. Sel-sel darah secara umum terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit yang masing-masing memiliki struktur dan fungsinya. Oke, baik, tepuk tangan untuk Sylvia. Nah, baik, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Anita. Sel darah putih dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu kelompok pertama yaitu granulosit yang terdiri atas neutrofil, eosinofil, serta basofil, dan kelompok kedua yaitu agranulosit yang terdiri atas limfosit dan monosit. Oke, tepuk tangan untuk Anita. Oke, baik. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Ada beraksi, silakan. Kesimpulan pembelajaran kita yang ketiga adalah proses pembekuan darah terjadi dimulai dari trombosit pecah, mengeluarkan trombokinase, selanjutnya dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K, maka trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin kemudian akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang akan menutup luka sehingga darah berhenti menetes. Oke, tepuk tangan untuk Deborah. Baik, masih ada yang mau menyimpulkan? Oke, Agnes. Kesimpulan yang berikut adalah darah merupakan cairan tubuh yang terbentuk dari jaringan hidup, mengalir ke seluruh bagian tubuh melalui kumpulan jaringan pembuluh darah dan memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah memasuk oksigen ke sel-sel jaringan, mengangkut nutrisi dan hormon, mengatur suhu tubuh, menyembuhkan luka, dan membawa limbah tubuh ke ginjal dan hati serta melawan penyakit. Baik, tepuk tangan untuk Agnes. Baik, cukup lengkap kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Masih ada lagi? Oke, Pak. Tepuk tangan untuk yang sudah memberikan kesimpulan. Baik, Pak Swapana. Jadi sudah tadi kalian sudah menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kita lanjutkan dengan refleksi. Jadi, Pak Swapana, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Oke, menyenangkan.
dikirim. Nah, itu tahap terakhir. Jadi trombin tadi yang sudah didapatkan tadi itu dia akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini kemudian menutup luka sehingga darah berhenti meneteskan. Oke, bisa mengerti? Bisa. Nah, yang bertanya bisa dimengerti? Bisa. Oke, jadi kelas 8A sudah bisa? Bisa. Baik, terima kasih. Jadi itu mengenai refleksi pembelajaran kita. Ibu minta kalian untuk ketua kelas Agnes bangun untuk bisa kumpulkan LKPD-nya. Kumpulkan LKPD-nya. Ya, kumpulkan LKPD-nya di depan. Baik, LKPD-nya telah dikumpulkan. Untuk presentasi hari ini, semua kelompok bagus. Ibu bingung mana kelompok yang paling bagus. Jadi hari ini, oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Yang paling bagus kelompok 5, bukan berarti yang lain tidak bagus. Semua sama-sama bagus karena kalian punya perkembangan untuk diskusi dan kelompok ini sudah sangat bagus. Baik, kalau begitu sekarang tolong itu buku-bukunya diisi di dalam tas atau di mana disimpan, disingkirkan dari atas meja. Kita akan melakukan tes. Oke, baik, kita akan melakukan tes. Jadi tolong dibaca soalnya baik-baik kemudian dikerjakan ya. Jadi tolong langsung disilang, tapi jangan lupa terlebih dahulu tuliskan nama di bagian atas ya. Bisa kelas apa nak? Bisa. Jangan menyontek, jangan bertanya pada kawan, percaya pada kemampuan masing-masing. Baik. Oke, baik-baik. Oke, masing-masing jangan lupa lengkapi dulu nama di bagian atas itu. Yang lain mata pelajarannya sudah ibu tulis. Kerja sendiri-sendiri masing-masing ya. Kerja masing-masing sendiri-sendiri. Silakan dimulai dari sekarang.
Ibu duduk sedikit bisa kok? Kerja sendiri-sendiri, tidak ada yang berbisik-bisik. Sudah? Sudah. Oke, Agnes kumpul. Lu kumpul doang. Agnes jawab. Sudah? Baik, terima kasih untuk orang yang sudah mengumpulkan soal-soal dan jawaban. Sudah jawaban itu lembar jawaban. Baik, masih semangat? Oke, baik, kalian sudah melakukan tes. Ibu berharap itu soal itu kalian bisa kerjakan dengan baik. Tadi soalnya bagaimana, mudah? Mudah. Ibu berharap semua bisa tuntas mencapai KKM. KKM kita adalah 72, jadi semuanya lewat dan ibu dapat 80, 90 dan 100. Ya, bisa bersama nak? Bisa. Baik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ingat, untuk kali depan kita akan melanjutkan materi masih tentang sistem peredaran dalam manusia, tapi kita akan bahasnya tentang organ sistem. Ibu berharap kalian sampai di rumah untuk bisa membaca materi tentang apa, jantung dan pembuluh darah. Jadi ada buku paket yang ada, kalian bisa gunakan untuk baca materi tentang jantung dan pembuluh darah. Baik, semuanya bisa berdiri. Semuanya bisa berdiri. Ya, jadi kita melakukan training lagi untuk pelajaran kita pada siang hari ini. Baik, tepuk semangat. Baik, kelas 8 mana semangatnya? Oke, baik, tepuk tangan untuk semua. Baik, terima kasih. Mari kita mulai pelajaran kita dengan doa. Ibu minta satu orang untuk maju ke depan, memimpin doa menutup pembelajaran kita hari ini. Baik, Bapak Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, serta kita menunjukkan yang salah kami, dan janganlah kau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena yang punya kerjaan, kuasa dan kebenaran selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih untuk yang sudah memimpin doa pada siang hari ini.